Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bidan Oti. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persiapan kehamilan. Ya, jadi setiap ibu pasti menginginkan kehamilannya sehat. Nah, kehamilan yang sehat ini perlu disiapkan ya, Mam, baik secara fisik maupun mental. Karena apa? Karena apabila kita mempersiapkan kehamilan dengan baik, itu akan berdampak positif baik untuk kesehatan bayi maupun kesehatan ibu. Nah, apa saja persiapan kehamilan itu? Oke, kita simak ya, Mam. Oke, Mam, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu kesiapan mental. Nah, jadi apabila Mam dan suami sudah memutuskan untuk hamil, Mam bisa mulai mencari informasi-informasi seputar kehamilan. Mam juga bisa mengikuti konseling prahamil yang mungkin ada di klinik di sekitar tempat Mam berada. Nah, di sini itu dukungan suami dan keluarga akan sangat diperlukan agar Mam bisa lebih enjoy, lebih happy dalam menjalani proses kehamilan. Yang kedua itu kesiapan fisik. Jadi, Mam dan suami sudah mulai bisa menata pola hidup sehat paling tidak 6 bulan sebelum merencanakan kehamilan. Salah satunya dengan menjaga pola makan sehat, menjaga pola makan dengan gizi seimbang, kurangi makanan-makanan yang diproses terlalu lama karena itu akan mengurangi nutrisi dari makanan tersebut. Selain itu, Mam juga sudah mulai bisa mengkonsumsi suplemen seperti asam folat atau makanan-makanan yang mengandung asam folat karena memang di sini asam folat akan sangat dibutuhkan ibu hamil terutama di trimester pertama karena asam folat itu bisa untuk mengurangi resiko bayi lahir dengan cacat bawaan. Selain itu, Mam juga mulai rutin mengkonsumsi obat cacing. Ya, seperti yang dianjurkan itu obat cacing 6 bulan sekali karena obat cacing ini berguna untuk mengurangi resiko anemia dalam kehamilan. Selain pola makan yang sehat, suplemen makanan, dan obat cacing, Mam juga membutuhkan olahraga. Di sini olahraga itu bisa memperlancar sirkulasi darah sehingga bisa membantu pembentukan sel telur dan sperma yang baik. Selain itu juga kita harus menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, dan untuk Mam nih yang suka teh sama kopi mungkin mulai sekarang dikurangi atau bahkan dihentikan ya Mam, karena teh atau kopi ini bisa menyebabkan anemia sehingga teh atau kopi kalau bisa dihentikan dulu untuk Mam yang sedang mempersiapkan kehamilan. Persiapan berikutnya yaitu kesiapan finansial. Nah, poin ini juga penting ya Mam karena kesiapan keuangan itu menjadi hal yang penting. Pada saat hamil, Mam siap untuk pemeriksaan laboratorium, siap untuk USG, pada saat bersalin juga kesiapan finansial ini akan sangat berguna untuk biaya persalinan, setelah itu juga pada saat bayi baru lahir. Nah, setelah itu kesiapan pengetahuan. Kesiapan pengetahuan ini juga penting, jadi Mam dan pasangan harus tahu cara menghitung masa subur supaya Mam tidak bingung kapan memulai proses perencanaan kehamilan. Jadi untuk wanita yang menstruasinya teratur 1 bulan sekali atau siklus 28 hari, biasanya puncak masa subur itu terjadi hari ke-14 dihitung dari mulai pertama menstruasi. Jadi misalkan nih, men pertama tanggal 1 berarti puncak masa subur itu kemungkinan terjadi di tanggal 15. Sementara sel sperma itu masih bisa bertahan 3 hari. Jadi untuk proses perencanaan kehamilan, Mam bisa mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 17 dimulai dari awal menstruasi. Nah, itu tadi persiapan-persiapan kehamilan. Jadi mulai dari persiapan mental, persiapan fisik, persiapan finansial, dan pengetahuan. Selain pengetahuan tentang masa subur, Mams juga harus tahu kondisi kesehatan Mams sendiri karena beberapa penyakit itu dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan seperti misalkan nih Mams sekarang sedang menderita darah tinggi, itu otomatis kita akan butuh pemantauan yang lebih. Mam butuh konsultasi lebih lanjut, Mam butuh periksa lebih sering ke dokter karena darah tinggi itu
dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan. Begitu juga dengan riwayat-riwayat penyakit lain seperti diabetes, mungkin riwayat penyakit menular lainnya, hepatitis, HIV, itu juga perlu MAM ketahui bahwa itu dapat menyebabkan komplikasi kehamilan sehingga butuhkan konsultasi lebih lanjut ke dokter kandungan. Ya, jadi itu tadi persiapan kehamilan meliputi persiapan fisik, persiapan mental, persiapan finansial, dan persiapan pengetahuan. Kenapa sih, Mam, kehamilan ini perlu disiapkan? Jadi manfaat dari persiapan kehamilan itu yang pertama adalah mencegah terjadinya malnutrisi atau kurang gizi pada ibu hamil. Jadi kekurangan gizi pada saat ibu hamil, misalkan mam menderita anemia atau KEK atau yang biasa disebut kekurangan energi kronis ini bisa mengakibatkan meningkatnya komplikasi seperti keguguran, kelahiran prematur, dan berat badan bayi yang lahir itu rendah atau kurang dari 2,5 kg. Nah, dengan mam mempersiapkan sedini mungkin, diharapkan kejadian anemia, kejadian KEK itu bisa terhindarkan. Selain itu, manfaat yang kedua yaitu mengurangi stres. Dengan mam dan suami mempersiapkan kehamilan dengan baik, perubahan hormonal yang terjadi di ibu hamil yang menyebabkan ketidaknyamanan pada ibu hamil terutama trimester 1 seperti pusing, mual, muntah, itu akan dapat lebih diatasi oleh mam karena mam sudah siap secara mental. Ya, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini tentang persiapan kehamilan. Semoga informasi ini bermanfaat karena memang kehamilan yang disiapkan, kehamilan yang direncanakan itu akan sangat berefek baik bagi kesehatan ibu dan bayi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.